Biasakan cek playlist bosku. Raja bela diri mengguncang semesta season 131. Tuan Muda Sekte Yang Chen, mohon ampuni kami. Beberapa leluhur Sekte Hualong kehilangan semua harga diri mereka, dan setelah tertangkap, mereka menangis dan memohon belas kasihan. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, aku mungkin tidak sepenuhnya memahami rasa terima kasih dan dendam, tetapi aku memiliki penilaianku sendiri. Ada beberapa hal yang, selama tidak menyentuh batas kesabaranku, aku menganggap diriku sangat penyayang. Sekarang, mari kita lihat apakah kau benar-benar telah menyentuh batas kesabaranku. Setelah mengatakan itu, Yang Chen melambaikan tangannya, dan guntur serta kilat menyambar, langsung menjatuhkan salah satu leluhur Sekte Hualong. Setelah leluhur itu jatuh pingsan, jiwa Yang Chen meresap ke dalamnya. Ekspresi para leluhur Sekte Hualong lainnya menunjukkan kegembiraan. Mereka tahu bahwa alam jiwa ilahi Yang Chen jauh lebih rendah daripada mereka yang kuat di alam bela diri puncak surga, dan anak ini benar-benar berani menjelajahi ingatan jiwa yang alamnya jauh lebih tinggi darinya. Ini adalah tindakan bunuh diri. Namun, mereka menganggap ini sebagai batas kesabaran mereka, tetapi Yang Chen tidak menunjukkan kesulitan apapun. Selama penjelajahan jiwa ilahinya, tidak ada tanda-tanda masalah. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa alam jiwa Yang Chen telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat ke-9 atau bahkan puncak alam bela diri surgawi? Sekalipun tidak setinggi itu, melakukan introspeksi diri tetap bukan masalah. Pada saat itu, Yang Chen, setelah leluhur Sekte Hualong jatuh pingsan, langsung mencari jiwanya dan menyelidiki semuanya dengan saksama. Seperti yang diharapkan, setelah memeriksa 7 atau 8 kali, Yang Chen tahu bahwa penilaiannya tidak salah. Sekte Hualong memang bersekongkol dengan binatang inti api, dan persekongkolan ini telah terjadi sejak lama. Pada tahun-tahun awalnya, Sekte Hualong bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di wilayah tengah. Paling banter, itu adalah kekuatan kelas 3 yang mirip dengan geng iblis hitam. Kekuatan seperti itu hanya bisa menjadi ular lokal. Pada tahun-tahun awal, Sekte Hualong menindas kaum pria dan mendominasi kaum wanita, sama seperti geng iblis hitam, mereka adalah tiran di wilayah mereka. Pada akhirnya, entah bagaimana, binatang esensi api tiba-tiba menemukan Sekte Hualong. Tampaknya ia berpikir bahwa lokasi geografis Sekte Hualong sangat cocok untuk kerjasama, jadi ia mengirimkan undangan. Sekte Hualong setuju tanpa berpikir panjang, dengan rela menjadi boneka binatang inti api. Meskipun kekuatan jahat binatang inti api adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Sekte Hualong, kesepakatan mereka ditetapkan dengan sangat tegas. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan antara manusia dan binatang iblis. Setelah tunduk kepada binatang inti api, Sekte Hualong bangkit selangkah demi selangkah, terutama keempat pemimpin Sekte Hualong, yang kekuatannya meningkat pesat. Dengan dukungan binatang inti api, mereka mencapai alam bela diri puncak surga selangkah demi selangkah. Sayangnya, bakat mereka terbatas, dan mereka telah lama terjebak di puncak alam bela diri surgawi, tidak mampu melangkah lebih jauh dan memasuki tahap formasi roh setengah langkah serta mencapai jalan Kaisar Agung. Namun, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka setia kepada binatang inti api. Dapat dikatakan bahwa Sekte Hualong telah bersekongkol dengan binatang inti api selama bertahun-tahun. Hampir semua berita dari pihak manusia yang diketahui Sekte Hualong segera dilaporkan kepada binatang inti api. Alasan mengapa Sekte Hualong begitu bertekad memburu Yang Chen sebelumnya sebenarnya disebabkan oleh manipulasi binatang inti api, yang sama sekali tidak berbeda dari apa yang diharapkan Yang Chen. Selain itu, masuknya Sekte Hualong ke dalam aliansi selatan kali ini juga merupakan tujuan dari binatang inti api. Namun, mereka tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan oleh binatang esensi api itu. Mereka hanya melaporkan kepada binatang itu setiap gangguan di aliansi selatan. Ini benar-benar menarik sekarang. Pada saat ini, telapak tangan Yang Chen berbalik, dan jiwanya kembali. Setelah memperoleh ingatan-ingatan itu, penjelajahan jiwanya pun berakhir dengan sendirinya. Sepertinya binatang inti api sedang berusaha membuat Sekte Hualong menyelidiki berita tentang wilayah selatan. Jadi, fakta bahwa wilayah selatan telah memperoleh informasi tentang pembukaan pintu verifikasi Dao juga terkait dengan binatang inti api. Apakah binatang inti api sengaja mengirim wilayah selatan untuk menimbulkan masalah? Yang Chen merenung sambil mengusap alisnya. Jika Sekte Hualong, yang merupakan bidak penting, digunakan untuk menyelidiki wilayah selatan, dapatkah disimpulkan bahwa setiap sekte memiliki mata binatang inti api? Jika tidak, Sekte Hualong, bidak catur yang begitu berharga, dapat diatur dengan kekuatan apapun, meskipun agak sulit dan membutuhkan sedikit usaha. Semua kekuatan memiliki bidak catur binatang inti api, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia paling tahu bahwa binatang esensi api sangat pandai menyembunyikan bidak catur mereka. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak bisa duduk diam lagi. Tuan Muda Feng, selamatkan nyawa kami, selamatkan nyawa kami. Kami tidak melakukannya dengan sengaja, kami diancam oleh binatang inti api, kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Beberapa leluhur melihat bahwa Yang Chen telah selesai memeriksa ingatan mereka, dan mereka akhirnya tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi mereka menangis dan berteriak, berharap Yang Chen dapat memberi mereka kesempatan untuk hidup. Ekspresi Yang Chen dingin, jika kalian benar-benar terancam oleh binatang inti api, aku akan benar-benar mengampuni nyawa kalian. Sayangnya, kalian tidak mengkhianati diri sendiri karena ancaman, tetapi karena kalian memilih untuk berkhianat. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas hasil hari ini. Ada reinkarnasi di surga, kalahkan mereka semua, aku akan memeriksa ingatan mereka satu persatu. Baik,
Tuan Muda, singa iblis es dan api segera melaksanakan perintah tersebut dan menjatuhkan mereka semua hingga pingsan. Yang Chen kemudian memeriksa ingatan mereka satu per satu. Setelah memeriksa keempatnya yang tersisa, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang esensi api. Meskipun keempatnya memiliki pengetahuan yang serupa, masih ada beberapa perbedaan halus. Perbedaan kecil ini memungkinkan Yang Chen untuk berspekulasi tentang banyak hal. Bunuh saja mereka semua, Yang Chen berkata dingin, mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte Hualong di dunia ini. Pertama-tama, dia akan mencabut salah satu boneka binatang esensi api. Baik, Tuan Muda, singa iblis es dan api itu sepenuhnya menuruti Yang Chen. Tepat setelah Yang Chen selesai berbicara, ia segera bertindak dan membunuh kelima orang itu. Setelah itu, Yang Chen mengembalikan singa iblis es dan api ke ruang sungai mengalir 8 ujung dan berangkat sekali lagi bersama Kei Yi. Di perjalanan, mereka tidak lagi bertemu dengan budak Dao, dan Yang Chen memilih untuk bergegas tanpa banyak beristirahat. Ia merasa aneh, karena tidak ada kekurangan binatang esensi api dan anggota klan Serigala Tu, setidaknya ratusan dari mereka datang. Tetapi setelah memasuki pegunungan Pingyang, ia tidak menemukan satu pun, yang merupakan fenomena yang sangat aneh. Saat Yang Chen sedang bingung, dia dan Kei Yi menemukan sebuah lembah. Lembah itu sangat terpencil, dan kuncinya adalah adanya kabut tebal di depannya. Intensitas kabut di sini setidaknya 10 hingga 100 kali lebih kuat daripada tempat lain. Di sini, jangkauan deteksi jiwa ilahinya bahkan berkurang menjadi 1 atau 3 zang, yang menunjukkan betapa tebalnya kabut itu. Seperti yang mudah dilihat, kabut tebal itu memang dimaksudkan untuk menyembunyikan keberadaan lembah ini. Namun, dengan berkah dari manik harta karun itu, jiwa ilahi Yang Chen mampu menembus kabut tebal, sehingga tidak sulit baginya untuk mengungkap wajah sebenarnya dari lembah ini. Yang Chen dan Kei Yi menembus lapisan kabut tebal dan sampai di pintu masuk lembah. Apa yang ada di dalam lembah ini? Yang Chen sangat penasaran. Saat jiwa ilahinya menjelajahi tempat itu, dia tidak mengamati sesuatu yang berbahaya. Setelah berpikir panjang, dia dan Kei Yi memasuki tempat tersebut. Di dalam lembah itu, memang tidak ada apa-apa. Namun, setelah sekitar 1 cangkir teh, pemandangan tiba-tiba berubah. Di sisi lembah yang lain, secara tak terduga terdapat rangkaian pegunungan lain yang saling terhubung. Bab 1302. Ada pegunungan lain. Yang Chen berseru, matanya membelalak. Sepertinya luasnya pegunungan Pingyang jauh melampaui imajinasiku. Daerah tempatku berada barusan hanyalah satu sisinya. Yang Chen, ada jauh lebih banyak budak Dao di lembah ini daripada di tempat kita sebelumnya, kata Merak Tujuh Warna. Yang Chen mengangguk, dan deteksi jiwa ilahinya mengungkap sejumlah besar budak Dao di area tersebut. Di lokasi sebelumnya, ia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk bertemu 1 atau 2 budak Dao, tetapi di sini, ia mengamati lebih dari 20 budak Dao hanya dengan jiwanya yang tersebar. Perbedaan jumlah budak Dao di sini seperti langit dan bumi. Kuncinya adalah tidak banyak kekuatan di sini, dan tampaknya banyak kekuatan belum menemukan tempat ini, kata Yang Chen. Hal inilah yang juga membingungkannya. Jika pegunungan Pingyang memiliki tempat seperti itu, mustahil bagi Kaisar Agung Huawu dan Kaisar Hetan untuk tidak menyebutkannya sama sekali. Namun setelah berpikir matang, Yang Chen mengerti. Memang benar, kekuatannya bukanlah kekuatan utama, dan baik Huawu maupun Hetan tidak akan menyebutkan hal-hal ini kepadanya. Kemungkinan besar, mereka telah memberitahu Wang Tong dan kekuatan utama lainnya tentang hal itu. Kehadiran Yang Chen di sini semata-mata untuk mendapatkan pengalaman dan membangun fondasi untuk masa depan. Sayangnya, meskipun sebagian besar pasukan mengetahui tempat seperti itu, masih sangat sulit untuk mendeteksinya karena jangkauan deteksi jiwa ilahi mereka terbatas. Bahkan dengan manik harta karun ini, masih akan sulit untuk mendeteksi lembah dan memasukinya melalui kabut tebal jika aku tidak memperhatikan dengan saksama, pikir Yang Chen dalam hati. Inilah juga alasan mengapa ada begitu banyak budak Dao di daerah ini, tetapi berbagai kekuatan hampir tidak dapat melihat mereka. Aku tidak tahu apakah binatang esensi api ada di sini, tetapi dengan begitu banyak budak Dao sekarang, akan sia-sia jika kita tidak membunuh mereka. Senior Kai, mari kita bertindak, kata Yang Chen. Huff, serahkan saja padaku. Kai segera bertindak. Di pegunungan ini, jumlah budak Dao jauh lebih banyak dibandingkan pegunungan sebelumnya. Hanya dalam setengah hari, dan dengan tambahan fragmen kunci emas ungu yang diperoleh dari Sekte Hualong, Yang Chen berhasil mengumpulkan kunci emas ungu yang lengkap. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengumpulkan 5 kunci perak sejati yang lengkap, bukan pecahan. Adapun kunci perunggu kuno, dia telah mengumpulkan sebanyak 20 buah. Pada titik ini, budak Dao perunggu kuno tidak lagi semenarik dulu bagi Yang Chen. Ini karena seluruh pegunungan dipenuhi oleh budak Dao perunggu kuno, dan bahkan jika ki sejati Kai benar-benar habis, dia tidak akan mampu membunuh mereka semua. Jadi, daripada melakukan itu, akan lebih hemat biaya untuk menyimpan ki sejati untuk budak Dao perak sejati dan budak Dao emas ungu. Pada saat yang sama, Yang Chen tiba-tiba mendeteksi sesuatu dengan jiwa ilahinya dan sesaat terkejut. Ada 2 binatang inti api, dan mereka telah mencapai puncak alam bela diri surga. Tepat ketika Yang Chen menemukan 2 binatang inti api, kedua binatang alam bela diri surga itu bergegas menuju tujuan mereka ketika salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan berkata dengan serius, "Mengapa aku merasa jiwa ilahi seseorang diam-diam mengawasi kita?" Benarkah? Binatang esensi api lainnya tampak bingung. Sepertinya tidak. Apakah aku salah merasakan? Haha, kau pasti salah sangka.
binatang inti api, memiliki harta karun khusus yang dapat menembus kabut tebal, memungkinkan kami menemukan tempat ini dengan cepat. Bagaimana mungkin kekuatan lain memiliki metode seperti itu? Butuh waktu untuk menemukan tempat ini. Ayo cepat, cari titik pengamatan yang bagus, dan jangan sampai merusak rencana besar klan kita. Ya, ayo kita bergegas. Pada saat yang sama, Yang Chen berkeringat dingin dan dengan cepat menarik kembali jiwa ilahinya. Dia beruntung dapat menarik kembali jiwa ilahinya dengan cepat, jika tidak, dia mungkin akan terbongkar. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika binatang esensi api tidak berada di pegunungan sebelumnya, mereka pasti berada di pegunungan ini. Karena binatang esensi api dapat langsung menuju pegunungan ini, mereka pasti telah merencanakannya, dan mereka pasti memiliki cara untuk menembus deteksi jiwa ilahi. Jika tidak, mereka tidak akan menemukannya secepat ini. Karena binatang esensi api memiliki cara untuk menembus kabut tebal, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan Yang Chen. Lagi pula, alam jiwa ilahinya masih jauh di bawah puncak alam bela diri surga. Senior Kai, kemarilah dan bantu aku mengawasi kedua binatang inti api ini. Kita akan mengamati mereka perlahan dan melihat apa yang mereka rencanakan. Yang Chen menyerahkan tugas ini kepada Kai. Alam jiwa ilahinya akan mengungkap kelemahannya, tetapi dengan Kai berada di tahap formasi roh setengah langkah, kedua binatang esensi api alam bela diri surga puncak itu tidak akan memiliki keuntungan apapun. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Kai setuju dengan sederhana dan mudah. Pada saat yang sama, kedua binatang esensi api tersebut telah menemukan posisi yang sesuai, yang terletak di pintu masuk dari pegunungan sebelumnya ke pegunungan ini. Dari posisi ini, mereka tidak jauh dari Yang Chen, tetapi dia selalu berada di bawah perlindungan Kai, sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya. Awasi dengan saksama, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Keberhasilan atau kegagalan klan kita bergantung pada hal ini. Tentu saja, jika leluhur kita berhasil dalam misinya, bahkan jika kita tidak berhasil memulai perang, kita, hewan beresensi api, masih bisa membuat manusia ini membayar mahal. Hahaha. Karena Yang Chen khawatir jiwa ilahinya akan terdeteksi, dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh kedua binatang inti api itu dan harus bertanya kepada Kai, apa yang mereka katakan. Sepertinya mereka punya motif lain dan tidak akan mengambil tindakan. Tanya Kai. Yang Chen mengusap alisnya lalu berkata, bertindaklah. Setelah mendengar itu, Kai tidak ragu-ragu dan segera melancarkan jurus mematikannya, menyerang kedua binatang esensi api itu secara diam-diam. Kedua binatang esensi api itu tidak lemah, dan pada saat Kai melakukan serangan mendadak, mereka merasakan sesuatu. Wosh! Sejumlah besar api cair pengubah bentuk menyembur keluar, bertabrakan dengan gerakan Kai. Jadi memang ada orang. Aku tahu itu bukan kesalahan saat merasakan jiwa ilahi barusan. Itu sebabnya aku selalu waspada. Siapa kau? Salah satu binatang esensi api berkata dingin. Siapa aku? Itu tidak penting. Yang penting adalah kalian berdua akan celaka. Kai dipenuhi aura mendominasi saat dia menyerang tanpa ragu-ragu, tanpa menunjukkan niat untuk berunding dengan mereka. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi melepaskan kekuatan penuhnya dan mulai melawan dua binatang esensi api. Yang Chen tidak pernah muncul, dan dengan sabar menunggu hasilnya. Seperti yang diperkirakan, kedua binatang inti api alam bela diri surga tingkat puncak itu sangat tangguh dan dapat dengan mudah menghadapi seniman bela diri alam bela diri surga tingkat puncak biasa. Namun, mereka masih lebih rendah dari Kai. Kaulah merak tujuh warna, kaulah merak tujuh warna. Meskipun kedua binatang esensi api itu tidak dapat mengetahui siapa Kai hanya dari penampilannya saja, mereka mengenali identitasnya melalui pertarungan tersebut. Namun, menyadari keberadaannya sudah terlambat. Kai mengendalikan ekornya dan melilit kedua binatang inti api itu. Kedua binatang inti api yang terperangkap di ekor merak tujuh warna itu telah kehilangan seluruh ki sejati dan kekuatan bertarungnya. Bab 1303. Pada saat ini, Yang Chen tentu saja tidak bersembunyi lagi, langsung keluar dari bayangan. Klan binatang esensi api, sudah lama sekali ya, kata Yang Chen dengan santai. Anda, kau Yang Chen. Kedua binatang roh api itu mengenali Yang Chen, dan ekspresi mereka berubah drastis saat melihatnya. Bagaimana kau bisa membujuk merak tujuh warna tingkat setengah lempeng roh untuk membantumu? Hehe, itu bukan urusanmu, jawab Yang Chen dingin. Yang Chen, kami tidak akan memohon ampun atas kebencian di antara kami. Bunuh atau hajar, lakukan sesukamu. Kedua binatang inti api itu balas dengan marah. Mendengar itu, Yang Chen menjawab dengan ekspresi dingin, berusaha keras kepala di depanku. Jika kau ingin mati, caranya mudah, tapi aku tidak berkewajiban untuk membunuhmu. Lebih baik aku mengambil beberapa ingatan yang dapat diandalkan darimu. Apa? Kedua binatang inti api itu langsung panik, lalu menggertakkan gigi saat ki sejati mereka melonjak ke dahi mereka. Ingin menghancurkan diri sendiri sebelum mati. Tidak semudah itu. Merak tujuh warna yang berpengalaman itu segera menamparkan telapak tangannya, menembak langsung ke tubuh kedua binatang esensi api tersebut. Yang Chen mengamatinya dengan saksama, ki sejati dari kedua binatang inti api itu langsung melonjak ke dahi mereka, yang cukup menakutkan. Namun, di bawah tamparan merak tujuh warna, kedua binatang inti api itu langsung pingsan dan kehilangan kendali atas ki sejati mereka. Apa yang mereka lakukan barusan? Tanya Yang Chen dengan bingung. Kau tidak akan mengerti. Setelah mencapai alam bela diri surgawi, kendali dan pemurnian ki sejati mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mereka dapat menyalurkan ki sejati ke dahi mereka dan meledakkan tubuh mereka, menyebabkan ledakan besar yang melukai dalam radius sekitarnya.
Penghancuran diri gabungan mereka cukup untuk membunuh Master Puncak Alam Bela Diri Surgawi lainnya. Jadi, saat bertarung, seseorang harus selalu siap menghadapi serangan balik lawan sebelum mati. Penghancuran diri seorang puncak alam bela diri surgawi bukanlah lelucon, jelas Kei Yi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, apa bedanya itu dengan penghancuran jiwa? Ada perbedaan besar. Penghancuran jiwa adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja, dampaknya terhadap musuh kecil, dan yang terpenting, setelah menghancurkan jiwa mereka, mereka tidak dapat bereinkarnasi. Menghancurkan tubuh adalah hal yang berbeda. Setidaknya, jiwa tetap tidak terluka. Mungkin mereka bisa menjatuhkan seseorang bersama mereka sebelum mereka mati. Kenapa tidak? Kei Yi menjelaskan dengan santai. Mendengar itu, Yang Chen pun mengerti. Mereka yang mencapai alam bela diri surgawi benar-benar berbahaya, dan itu juga menunjukkan ketegasan kedua binatang inti api tersebut. Dibandingkan dengan anggota Sekte Naga Hua, yang tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan diri sebelum mati, mereka tidak dapat menandingi binatang inti api tersebut. Kemudian, Yang Chen menatap kedua binatang inti api itu dan segera menggunakan penjelajahan jiwa ilahi untuk menembus ke dalam diri mereka, lalu dia mulai menyelidiki. Melalui penyelidikan ini, sejumlah besar ingatan segera berhasil ditangkap oleh Yang Chen. Dalam sekejap mata, waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh telah berlalu, dan Yang Chen tersadar dari keadaan penelusuran ingatan. Setelah kembali normal, Yang Chen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Apa yang kau temukan? Tanya Kei Yi. Aku menemukan cukup banyak, kata Yang Chen sambil mengusap alisnya. Dia menghela napas lega karena mengetahui dari ingatan kedua binatang inti api bahwa saudara perempuannya selamat. Terutama karena tombak pembunuh dewa, klan binatang inti api tidak berani menyakiti saudara perempuannya. Karena saudara perempuannya tidak kuat, membunuhnya akan sia-sia bagi binatang esensi api. Namun, yang membuat Yang Chen khawatir adalah apa yang telah dilakukan binatang esensi api terhadap formasi roh penjaga dan tujuan mereka. Dengan kemampuan kedua binatang esensi api ini, mereka tidak mengetahui apapun, tampaknya karena kekuatan dan status mereka yang tidak memadai. Namun, ia juga mendapatkan beberapa imbalan yang tak terduga. Klan binatang esensi api ini sedang merencanakan sesuatu yang besar, mereka mengincar Raja Budak Tao, yaitu Budak Tao bersirah hitam. Budak Tao yang paling ditakuti di sini, klan binatang esensi api langsung menyerbu tempat ini setelah memasuki pegunungan Pingyang. Mereka bahkan tidak memburu Budak Tao lainnya, mereka memfokuskan seluruh kekuatan mereka hanya untuk memburu Budak Tao ini. Gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Apakah Budak Tao ini sekuat itu? Setidaknya ada 7 atau 8 pendekar tingkat setengah langkah Spirit Late Stage dalam pasukan yang dikirim oleh klan binatang inti api. Selain sejumlah besar pendekar puncak alam bela diri surgawi, apakah mereka mengerahkan pasukan sebanyak itu hanya untuk membunuh satu Budak Tao bersirah hitam? Tanya Kei Yi. Ya, hanya untuk membunuh satu Budak Tao bersirah hitam ini, jawab Yang Chen. Budak Tao bersirah hitam ini tampaknya sangat berkaitan dengan keberhasilan seseorang dalam membuktikan Tao, dan nilainya jauh tak tertandingi dibandingkan dengan Budak Tao emas ungu dan perak sejati. Konon, mereka yang berhasil membuktikan Tao, semuanya memburu Budak Tao bersirah hitam ini. Itu sangat aneh, Kei Yi tergagap. Yang Chen mengangguk, ini juga alasan mengapa klan binatang inti api sangat berhati-hati. Mereka sudah mulai berburu, dan kedua binatang inti api ini berjaga-jaga. Jika ada perubahan, mereka akan segera kembali dan melaporkannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Kei Yi. Tentu saja, masuklah lebih dalam dan lihatlah. Bibir Yang Chen melengkung membentuk seringai. Dia ingin terlibat dalam bisnis hewan buas esensi api. Setelah itu, Yang Chen menjentikkan jarinya dan mengirimkan 3 api untuk membakar binatang inti api menjadi abu. Kemudian dia dan Kei Yi langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Selama perjalanan, Yang Chen tidak berani membiarkan jiwa ilahinya berkeliaran begitu saja. Sebaliknya, dia membiarkan Kei Yi mencari dengan jiwa ilahinya. Namun, setelah sekitar setengah jam, mereka masih belum menemukan apapun, dan bahkan tidak melihat jejak apapun dari binatang esensi api. Apa yang terjadi? Sekalipun pegunungan itu sangat luas, jiwa ilahiku mencakup semuanya, mencari setiap sudut tanpa melewatkan apapun. Jika binatang esensi api benar-benar bertarung melawan Budak Tao itu, seharusnya tidak mustahil untuk menyadarinya, kata Kei Yi sambil mengerutkan kening. Binatang inti api sangat berhati-hati. Fakta bahwa mereka mengirimkan 2 penjaga menunjukkan perencanaan mereka yang cermat untuk operasi ini. Mungkin ketika mereka memulai pertarungan dengan Budak Tao bersirah hitam, mereka telah memasang formasi susunan yang dapat mencegah eksplorasi jiwa ilahi, itulah sebabnya kau tidak dapat mendeteksi apapun, saran Yang Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kei Yi dengan nada tidak puas. Mari kita luangkan waktu untuk menemukannya. Yang Chen menghela napas dalam hati. Saat ini, itulah satu-satunya cara yang tersedia. Pada saat itu, Yang Chen juga tidak peduli apakah mereka ketahuan atau tidak. Dia pun membuka jiwa ilahinya untuk mencari. Tak lama setelah jiwa ilahinya berkeliaran, Yang Chen tiba-tiba membeku. Dia tidak menemukan lagi binatang esensi api, tetapi dia menemukan tempat yang patut diperhatikan. Pintu ini, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dia segera terbang bersama Kei Yi menuju gerbang besar yang telah dideteksi oleh jiwa ilahinya. Pintu raksasa ini tingginya mencapai 100 kaki, bahkan lebih tinggi dari gunung manapun di pegunungan itu. Seluruh gerbang itu megah dan besar, membuat siapapun merasa kecil di hadapan keagungannya. Mungkinkah ini gerbang pembuktian Tao yang disebutkan oleh Kaisar Agung?
Bisik Yang Chen, dan sisi lain dari gerbang pembuktian Tao adalah aula pembuktian Tao. Yang Chen kesulitan menenangkan emosinya, karena ia merasakan panggilan tanpa henti dari pintu itu. Seolah-olah pintu ini memiliki daya tarik yang tak terbatas, rasanya memasuki pintu itu akan memberinya segalanya. Bab 1304. Namun, Yang Chen memiliki kondisi pikiran yang luar biasa dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian memperhatikan dua budak Dao bersirah hitam raksasa di depan pintu verifikasi Dao, yang persis sama dengan yang dia kenal. Berbeda dengan budak Dao emas ungu dan perak sejati, budak Dao berbaju sirah hitam ini berukuran sangat besar, tingginya mencapai puluhan kaki, dan tekanan mengerikan yang mereka pancarkan membuat seseorang sulit bernapas. Melihat para budak Dao berbaju hitam itu, Yang Chen tidak berani bertindak gegabah. Secara logis, jika para budak Dao berbaju hitam ini membutuhkan sejumlah besar binatang berenergi api untuk dihadapi, maka dia dan merak tujuh warna tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita membunuh budak Dao berbaju hitam ini, Raja para budak Dao? Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri tanpa sadar. Wajar jika dia penasaran, siapapun akan bertanya-tanya tentang masalah ini. Para budak Dao perunggu kuno menghasilkan pecahan kunci budak Dao perunggu kuno, dan para budak Dao perak sejati dan emas ungu masing-masing menghasilkan pecahan budak Dao perak sejati dan emas ungu mereka sendiri. Bagaimana dengan budak Dao berbaju sirah hitam? Saat Yang Chen berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya, Senior Kai, apakah Anda mendengar sesuatu? Mendengar apa? Tanya Kai dengan heran. Ada suara, mungkin puluhan kilometer jauhnya. Sepertinya suara pertempuran, bisik Yang Chen. Suara pertempuran, mustahil, sebagai makhluk iblis, pendengaranku jauh lebih tajam daripada pendengaranmu. Jika memang ada suara pertempuran, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Tanya Kai. Yang Chen tidak menjelaskan banyak, ayo kita lihat. Merak tujuh warna memandang Yang Chen dengan kebingungan, tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi, langsung pergi bersama Yang Chen dan berjalan lurus ke depan. Awalnya, Kai merasa jijik, tetapi yang mengejutkannya, dia benar-benar mendengar suara pertempuran ketika mereka tiba puluhan kilometer jauhnya. Karena di area itu memang terjadi pertempuran, yang ia dengar dengan jelas. Setelah bergerak sedikit lebih jauh, mereka melihat detail spesifik pertempuran di depan. Puluhan binatang esensi api raksasa diliputi oleh percikan api dan kobaran api, dan beberapa di antaranya berjaga-jaga di dekatnya. Selain itu, lebih banyak lagi binatang esensi api mengepung seorang budak Dao raksasa di tengah. Budak Dao ini adalah budak Dao berbaju sirah hitam. Budak Dao berbaju sirah hitam bertarung sengit dengan puluhan binatang berenergi api, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Puluhan binatang berenergi api itu juga menggunakan berbagai taktik, membangun lapisan formasi di sekitar mereka. Yang paling mencolok adalah formasi membran hitam yang menyelimuti area tersebut seperti cangkang telur, melindunginya dengan rapat. Formasi ini seharusnya menjadi kunci formasi isolasi, simpul Yang Chen. Yang Chen, bagaimana kau bisa mendengar suara itu di sini? Tubuhku sebagai binatang iblis jauh lebih kuat darimu, tapi bahkan aku pun tidak bisa mendengarnya. Bagaimana mungkin kau bisa? Seru merak tujuh warna dengan terkejut. Aku memiliki darah beruang hitam gunung hitam di tubuhku dan sedang berlatih beberapa metode kultivasi tubuh khusus. Hehe, kalau kita bicara soal fisik, mungkin aku tidak lebih buruk darimu, Yang Chen menyeringai. Pertama, ada tubuh ilahi Taichu, dan kedua, sutra reinkarnasi masa depan. Dengan kombinasi keduanya, fisiknya tidak mungkin kalah. Yang Chen tidak banyak membual. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan dua jimat spiritual dan berkata, Senior Kai, tempelkan jimat-jimat ini di tubuh Anda. Apa ini? Kai Yi bertanya-tanya. Ini adalah jimat gaib, yang secara khusus disempurnakan olehku menggunakan rune roh pintu aneh, jelas Yang Chen. Jimat ini akan mengaburkan dan memudarkan warna tubuh kita saat kita memakainya. Selain itu, jimat ini mempersulit orang lain untuk mendeteksi kita ketika jiwa mereka menutupi kita. Untuk mendeteksi kita, mereka perlu mengamati kita dengan konsentrasi penuh, dan setidaknya berada di tahap pelat roh setengah langkah. Tetapi orang-orang di tahap pelat roh setengah langkah ini sekarang sepenuhnya fokus pada pertempuran melawan budak Dao berbaju hitam, jadi bagaimana mereka punya waktu untuk memperhatikan kita. Jimat tembus pandang ini adalah sesuatu yang dia teliti saat menyempurnakan jimat spiritual Tengu Pemakan Bulan. Awalnya dia mengira jimat ini tidak akan banyak berguna, tetapi dia tidak menyangka akan begitu cepat bermanfaat. Dengan pikiran skeptis, Kai Yi merobek jimat itu dan memakainya pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ia merasakan warna tubuhnya memudar secara signifikan, menjadi benar-benar transparan dan putih. Jika ia tidak melihat lebih dekat, ia tidak akan mengira ada seseorang di sini sama sekali. Saat dia menatap Yang Chen, dia menyadari bahwa Yang Chen juga bersikap sama. Ini sangat efektif, Yang Chen takjub. Dia belum mengujinya setelah menyempurnakannya karena keterbatasan waktu dan tidak menyangka akan seefektif itu. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan jimat gaib dan perlu menyempurnakannya lebih lanjut di masa mendatang. Yang Chen, kau benar-benar luar biasa, Kai Yi harus mengakui. Yang Chen menggaruk hidungnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam mengamati pertempuran yang sedang berlangsung antara kelompok binatang roh api dan budak Dao berbaju hitam. Budak Dao berbaju hitam ini sungguh luar biasa, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dengan begitu banyak binatang esensi api yang menyerang bersamaan, budak Dao berbaju hitam ini masih bisa melompat-lompat dengan lincah. Ini sebuah keajaiban.
Yang Chen tidak melakukan gerakan terburu-buru dan terus mengamati. Setelah mengamati, ia mulai memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Ia merasa bahwa kekuatan budak dao berbaju hitam itu sangat tidak stabil, kadang kuat dan kadang lemah, seolah-olah selalu berubah, dan prinsip di balik perubahan itu agak membingungkan. Binatang esensi api tampaknya juga menyadari hal ini, terus-menerus mengubah formasi mereka dan melancarkan serangan yang ditargetkan pada budak dao berbaju sirah hitam sesuai dengan fluktuasi kekuatannya. Harus diakui bahwa perubahan formasi dengan kepadatan tinggi seperti itu memungkinkan binatang esensi api untuk memanfaatkan waktu yang optimal dalam mengalahkan budak dao berbaju hitam. Pada titik ini, budak dao berbaju sirah hitam semakin kehilangan kendali, sementara binatang esensi api semakin berani dalam pertempuran. Budak dao berbaju sirah hitam itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Jika budak dao itu kalah, bahkan jika kita tidak ketahuan, tidak ada gunanya kita tetap di sini, kata Kei Yi dengan tenang, menunggu Yang Chen mengambil keputusan. Yang Chen mengusap dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki monyet iblis bermata ungu sebagai kartu truf. Setelah memasuki alam bela diri surga, dia memiliki 3 kesempatan untuk meminta bantuan monyet iblis bermata ungu. Dia tidak takut berbalik melawan binatang esensi api, tetapi dengan begitu banyak kaisar agung yang tidak memasuki pegunungan Pingyang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kemunculan monyet iblis bermata ungu tidak akan menarik perhatian kaisar agung lainnya. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, monyet iblis bermata ungu tidak dapat digunakan. Namun karena binatang esensi api dan budak dao berbaju hitam telah mencapai tahap kritis dalam pertempuran mereka, dia tidak bisa hanya berdiri diam. Dia datang ke sini untuk menggagalkan rencana binatang esensi api. Budak dao berbaju hitam ini seharusnya berada di sisi gerbang verifikasi dao. Ada 3 budak dao berbaju hitam di depan gerbang verifikasi dao, yang tampaknya melambangkan sesuatu. Binatang esensi api pasti telah memancing budak dao berbaju hitam ini ke sini, kata Yang Chen. Lalu kenapa? Apa yang ingin kau katakan? Kei Yi bingung. Yang Chen menyeringai, jika binatang esensi api dapat memancing budak dao berbaju hitam ke sini, maka kita pasti juga dapat memancingnya pergi. Memancingnya pergi. Bagaimana kau akan menghadapi budak dao berbaju sirah hitam ini? Kei Yi memutar matanya karena kesal. Bab 1305. Senior Kai, kita sebenarnya tidak perlu mengurus budak dao bersirah hitam ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengganggu situasi baik bagi binatang esensi api. Setelah memancing mereka pergi, jika kita bisa mengalahkan mereka, itu bagus, jika tidak, kita bisa melarikan diri saja. Selama kita mengacaukan formasi binatang esensi api saat ini, bahkan jika mereka menemukan budak dao bersirah hitam dan melancarkan serangan kedua, itu tidak akan sekuat serangan pertama mereka, Yang Chen tersenyum. Seperti kata pepatah, antusiasme awal akan memudar setelah beberapa waktu. Apakah binatang esensi api dapat menang atau tidak dalam pertarungan kedua mereka melawan budak dao masih belum pasti. Kau punya pemikiran yang cerdas. Aku akan mengikuti rencanamu, apapun yang kau katakan. Baiklah, aku akan mendengarkan rencanamu, kau yang beritahu aku apa yang harus kulakukan, kata Merak 7 Warna. Yang Chen menatap kelompok binatang roh api dan berkata, sesekali, budak dao bersirah hitam ini akan mengubah targetnya. Tadi saya mengamati bahwa alasan perubahan targetnya adalah karena penyerang mengenai manik harta karun di tengah sirah budak dao bersirah hitam. Perlu disebutkan bahwa manik harta karun ini tidak jauh berbeda dari yang dia gunakan untuk menembus kabut tebal dan memperluas jangkauan jiwanya. Tampaknya keluarga kerajaan telah menyempurnakan manik-manik tersebut berdasarkan manik yang ini. Yang Chen tidak punya waktu untuk memeriksanya sekarang, karena dia telah melepaskan singa iblis es dan api. Begitu singa iblis es dan api muncul, ia dengan hormat berkata, Tuan Muda. Yang Chen berbicara langsung, nanti, aku akan melancarkan serangan mendadak secara rahasia dan langsung menargetkan manik di tengah tubuh budak dao berbaju hitam. Kemudian Senior Kai, singa iblis es dan api, dan binatang iblis yang diciptakan oleh jimat prajurit kacang akan segera memasuki kelompok binatang esensi api dan menimbulkan kekacauan, memberiku cukup waktu. Setelah itu, aku akan memancing budak dao berbaju hitam pergi. Setelah ia terpancing pergi, kalian berdua dapat dengan cepat menyusulku dengan bantuan pembatasan perbudakan dan rasa kendaliku. Aku yakin tidak akan sulit bagi kalian berdua untuk lolos dari kejaran binatang esensi api ini dengan bakat ilahi kalian. Tuan Muda, saya tidak masalah dengan itu. Meskipun binatang esensi api adalah klan binatang iblis tingkat tinggi, mereka belum masuk dalam daftar peringkat kekuatan pertempuran iblis. Singa tua seperti saya bisa mengalahkan mereka. Jawab singa iblis es dan api dengan percaya diri. Apa maksudmu? Aku yang punya masalah, kata Kei Yi dingin. Singa iblis es dan api masih cukup takut pada Merak 7 Warna dan buru-buru menjawab, aku tidak bermaksud begitu. Yang Chen tertawa, baiklah, cukup basa-basinya. Waktu sangat berharga. Yang Chen, kita berdua mungkin tidak memiliki masalah, tetapi budak dao bersirah hitam sangat kuat, bisakah kau benar-benar menghadapinya? Jika dia benar-benar menjadi ganas, bagaimana kau akan menghadapinya? Tanya Merak 7 Warna. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Yang Chen menyeringai. Ngomong-ngomong, ambil ini kalau-kalau kau membutuhkannya. Yang Chen mengeluarkan jurus kaisar yang pernah diberikan Kaisar Hetan kepadanya untuk perlindungan diri. Ini, serangan kaisar, tanya Kei Yi. Ya, ambillah ini. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga dan tidak bisa kamu atasi, gunakanlah ini, kata Yang Chen. Kei Yi mengerutkan bibir. Meskipun penampilannya tampak acuh tak acuh, jauh di lubuk hatinya ia tersentuh.
Baiklah, aku akan menyimpan ini. Hati-hati, Yang Chen. Jika kau mati, aku akan bebas. Jangan khawatir, membunuhku tidak semudah itu. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, aku akan bertindak sekarang, kalian berdua bersiaplah. Baik manusia maupun kedua makhluk buas itu sepenuhnya fokus. Melihat momen yang tepat, Yang Chen dengan cepat menyerang. Seketika itu juga, guntur dan kilat menyambar baju zirah budak Dao berbaju hitam. Saat petir menyambar baju besi budak Dao berbaju hitam, baju besi itu langsung berganti target dan mengunci pandangan pada Yang Chen dalam kegelapan. Siapa itu? Siapa yang menyerang manik harta karun pada budak Dao bersirah hitam? Teriak binatang esensi api tingkat setengah langkah dari alam cakram roh. Ini sangat memilukan bagi mereka. Seluruh tim mereka kesulitan untuk menekan budak Dao bersirah hitam, dan mereka tidak tahu siapa yang telah mengacaukan semuanya dan menyebabkan budak itu mengubah targetnya karena marah. Kapten, ada yang tidak beres. Penyerang menggunakan teknik 5 elemen petir, sementara hewan esensi api kita hanya menggunakan api. Dari mana petir itu berasal? Tanya salah satu hewan esensi api dengan bingung. Kapten binatang esensi api tingkat setengah cakram roh juga bereaksi, tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, singa iblis es dan api tiba-tiba muncul, menyebabkan hujan es dan salju turun. Haha, ku dengar kalian, para binatang esensi api, tahu cara bermain api. Aku ingin tahu apakah kalian berani menghadapi api singa iblis es dan apiku, kata singa iblis es dan api dengan percaya diri sambil menyemburkan api bercampur es, membentuk serangan 2 lapis es dan api, langsung menyerang binatang esensi api di sekitarnya. Singa iblis es dan api. Mata kapten binatang esensi api tuna melebar. Mengapa ada singa iblis es dan api di pegunungan Pingyang? Apa yang terjadi? Sebelum sempat berpikir, Kapten Tuna berteriak, singa iblis es dan api, kami tidak menyimpan dendam padamu, mengapa kau ingin menghancurkan hewan inti api kami? Kapten, budak Dao bersirah hitam telah melarikan diri. Kami tidak tahu siapa yang menyerangnya, tetapi sekarang ia sudah pergi. Lapor seekor binatang esensi api. Mereka belum menemukan Yang Chen karena dia menggunakan jimat gaib, yang sebenarnya tidak membuatnya benar-benar tak terlihat. Siapapun yang menggunakan ki sejati mereka di dekat Yang Chen dapat mengungkap wujud aslinya. Namun, kemunculan singa iblis es dan api benar-benar mengganggu ritme hewan inti api. Tuna tak tahan lagi. Apa yang kau tunggu? Kejar! Rebut kembali hak untuk mengendalikan budak Dao berbaju hitam, bidik manik harta karun, cepat, dan jangan biarkan mereka mengambilnya. Binatang esensi api lainnya tidak ragu-ragu dan mulai bergerak, mencoba menggagalkan rencana Yang Chen. Namun pada saat itu, merak 7 warna muncul, bulu ekornya yang berwarna-warni melepaskan serangan dahsyat yang seketika membuat binatang inti api yang berencana menghentikan Yang Chen mengurungkan niat mereka. Siapa ini? Menyadari bahwa ia tidak boleh ceroboh, Kai mengungkapkan wujud aslinya sebagai seekor merak yang angkuh. Bulu-bulu ekornya yang berwarna-warni terbentang, memikat para binatang esensi api yang menatap merak 7 warna itu. Jangan menatap merak 7 warna, jangan pernah menatap matanya. Kapten binatang esensi api yang lebih berpengalaman meraung begitu melihat merak 7 warna. Seketika itu juga, seluruh tim binatang esensi api dilanda kekacauan, dan Yang Chen memanfaatkan kebingungan tersebut untuk dengan cepat memancing budak Dao bersirah hitam pergi. Saat ini, budak Dao bersirah hitam sangat cepat, mengikuti Yang Chen dari dekat. Yang Chen khawatir jika budak Dao bersirah hitam itu melampiaskan amarahnya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Namun, di luar dugaan, kecepatannya tidak jauh lebih cepat darinya. Hal ini membuat Yang Chen bingung, dan dia dengan cepat mengaktifkan teknik gerakan petir. Saat dia mengaktifkan teknik gerakan petir, budak Dao bersirah hitam sepertinya merasakannya dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Namun, budak Dao berbaju hitam itu tidak memiliki kecerdasan, yang membuat Yang Chen segera menyadari sesuatu dan memahaminya. Bab 1306. Merak berwarna-warni dan singa api es bekerja sama dan menyebabkan keributan besar di perkemahan hewan inti api, mendorong klan hewan inti api ke ambang keputusasaan. Namun, klan binatang esensi api bukanlah target yang mudah, dan meskipun awalnya mereka dilanda kekacauan akibat serangan tak terduga tersebut, mereka dengan cepat bangkit kembali di bawah kendali beberapa binatang esensi api formasi roh setengah langkah. Setelah mendapatkan kembali kendali, para binatang esensi api ini menjadi lebih tenang dan fokus. Semuanya, serang dan tangkap kedua binatang iblis ini. Jangan biarkan mereka lolos. Beritahu mereka harga yang harus dibayar karena memprovokasi binatang esensi api. Merak berwarna-warni, singa api es, aku tidak tahu dari mana kau berasal, tetapi kau berani mencampuri urusan klan binatang inti api. Kau sedang mencari kematian. Para binatang esensi api ini, setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, mulai bekerja sama dan mencoba mengepung merak berwarna-warni dan singa api es. Melihat ini, Kai Yi menyadari bahwa terus berurusan dengan singa api es dan binatang esensi api ini hanya akan menimbulkan masalah. Dengan nada dingin, dia berkata, singa api es, sudah waktunya. Mari kita berpisah dan pergi ke dua arah untuk melarikan diri. Kita akan menemukan Yang Chen sesuai rencana kita sebelumnya. Kau seharusnya tidak akan kesulitan dengan itu, kan? Jangan khawatir, saudari Kai Yi. Singa es api itu menjawab dengan penuh kasih sayang, lalu segera berbalik dan berlari pergi tanpa ragu-ragu. Kai Yi memperhatikan singa es api pergi, merasa lega karena dia lebih kuat dari singa es api. Melihat singa es api pergi, dia tidak langsung pergi, tetapi malah membantu dengan mengalihkan sebagian perhatian musuh, sehingga semua perhatian mereka tertuju padanya.
Seperti yang dia duga, singa es api berhasil melarikan diri dengan selamat, tetapi dia sendiri malah berada dalam masalah. Para binatang esensi api kini telah mengepungnya sepenuhnya. Kai Yi tidak kurang percaya diri dan tidak peduli dikelilingi orang. Dia hanya tertawa seperti denting lonceng, tawanya membuat jiwa para binatang inti api hampir keluar dari tubuh mereka. Kemudian, Kai Yi seketika mengayunkan 7 ekornya, melepaskan kekuatan dahsyat dalam upaya untuk keluar dari kepungan. Halangi dia, halangi dia. Beberapa leluhur binatang esensi api formasi roh setengah langkah, yang tidak mampu menghentikan singa api es, mengalihkan fokus mereka ke Kai Yi dan mencoba untuk menahannya dalam genggaman mereka. Semua binatang esensi api menyerang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, metode Kai Yi melampaui dugaan mereka. Dia menggunakan ekornya untuk menghalangi semua api, dan akhirnya berhasil keluar dari kepungan mereka dan melarikan diri. Hewan-hewan inti api, kalian masih terlalu naif untuk mencoba menahan wanita ini. Kai Yi mengejek dengan arogan. Pemimpin dari para binatang inti api pelat roh setengah langkah itu tercengang, mereka semua tahu betapa kuatnya ras merak berwarna-warni, tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan sekuat ini. Memang, bagi merak berwarna-warni untuk melawan seluruh tim binatang esensi api sendirian adalah hal yang mustahil, tetapi dia bisa pergi kapan saja. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Beberapa hewan inti api bertanya dengan cemas sambil menyaksikan merak berwarna-warni melarikan diri. Kalian semua tak berguna, binatang api inti pelat roh setengah langkah terbesar meraung, biarkan aku yang menangani ini. Begitu selesai berbicara, ia mengeluarkan benda mirip bola api dari tangannya. Setelah dikeluarkan, benda itu melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Inilah kekuatan serangan sang leluhur. Ini adalah harta karun yang diberikan kepada kita oleh leluhur untuk digunakan pada saat-saat penting dalam membunuh budak Dao bersirah hitam. Kapten, Anda tidak boleh menggunakannya sekarang. Kapten binatang esensi api tuna berkata dengan dingin, jika bukan sekarang, lalu kapan? Apakah kita akan mentolerir mereka merusak rencana kita? Merak berwarna-warni, kau tidak bisa begitu saja ikut campur dalam urusan binatang esensi api kita. Karena kau sudah di sini, sebaiknya kau tetap di sini. Wajah tuna menunjukkan ekspresi yang menakutkan, lalu dia melepaskan bola api di tangannya. Lapisan api seperti cahaya menyilaukan mengejar merak berwarna-warni. Kai Yi sudah merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari bola api itu. Baru setelah merasakan kekuatan itu, dia menjadi waspada. Melihat tuna benar-benar menggunakan serangan kaisar melawannya, wajah Kai Yi dipenuhi keterkejutan. Mengingat manik-manik air yang diberikan Yang Chen padanya, dia tidak ragu lagi dan segera mengayunkannya. Itu juga merupakan serangan kaisar, tetapi butiran air ini berasal dari Kaisar Hetan, yang melepaskan sejumlah besar air. Ketika air ini tercipta, ia dapat menyebar hingga ratusan kilometer. Ketika bertabrakan dengan api, area dalam radius 100 mil menjadi bergejolak dan terjerumus ke dalam pertempuran yang menakjubkan. Apa, si merak berwarna-warni juga punya jurus andalan kaisar? Tuna tak bisa tenang lagi. Selain bercanda, serangan kaisar miliknya diberikan oleh leluhur mereka, tetapi dari mana asal serangan merak berwarna-warni itu? Benturan antara api dan air pada akhirnya gagal menghasilkan percikan api. Pihak api memiliki sedikit keunggulan, menunjukkan bahwa kekuatan kaisar binatang esensi api sedikit lebih kuat. Namun, pada dasarnya, hal itu tidak memengaruhi hasil pertempuran, Kai Yi telah melarikan diri tanpa jejak. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Binatang esensi api lainnya menyaksikan Kai Yi dan singa api es menghilang dari pandangan, dan kecemasan mereka semakin meningkat. Ini adalah masalah besar, tidak mudah bagi mereka untuk memancing budak Dao bersirah hitam keluar, dan sekarang, tepat ketika mereka hampir berhasil, budak itu telah dibawa pergi oleh orang lain. Tuna sangat marah, tetapi pada akhirnya, dia menahan amarahnya. Ia berkata dengan muram, wakil ketua tim Heteng dan Lian Ming, kalian berdua pergi mencari. Kalian tidak perlu membawa banyak tentara. Begitu kalian menemukan mereka, segera beritahu kami. Tidak perlu memberitahu musuh. Kalian berdua seharusnya mampu membunuh kedua binatang iblis itu, dan sekarang dibutuhkan lebih banyak pasukan di sini, bersiap untuk membunuh budak Dao bersirah hitam. Baik, Kapten, jawab Heteng dan Lian Ming, lalu buru-buru pergi. Melihat kedua master binatang api inti formasi roh setengah langkah itu pergi, Tuna mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya karena marah. Kapten, menurutmu siapa yang mengatur ini? Merak berwarna-warni dan singa api es, binatang buas tingkat atas ini hanya ditemukan di klan binatang iblis kita. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Tanya binatang esensi api lainnya. Selain merak berwarna-warni dan singa api es ini, jelas ada orang ketiga yang terlibat, yang membawa budak Dao bersirah hitam pergi. Kita tidak tahu siapa orang ini. Mereka memiliki teknik kamuflase tingkat tinggi, yang sangat sesuai dengan gaya binatang serigala tinta, bisik Tuna. Binatang serigala tinta. Semua orang saling memandang dan tenggelam dalam pikiran. Selain binatang serigala tinta, bagaimana mungkin manusia bisa memanggil binatang iblis tingkat atas seperti itu? Tuna mendengus marah, sangat menjengkelkan bahwa binatang serigala tinta tampak bersahabat dengan klan binatang esensi api kita di permukaan, tetapi mengkhianati kita. Mereka pantas mati. Bab 1307. Tapi Kapten, orang misterius itu menggunakan teknik petir, yang sepertinya bukan gaya binatang serigala tinta. Apa kau pikir binatang serigala tinta itu mau terang-terangan saat mereka membuat masalah bagi klan binatang esensi api kita? Tegur Tuna. Nah,
Nah, kau benar, beberapa hewan esensi api langsung mengerti. Tuna menggertakkan giginya, para binatang serigala tinta, masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Perlu Anda ketahui, binatang esensi api mengambil budak dao bersirah hitam ini dari 3 budak dao bersirah hitam di pintu verifikasi dao, tanpa mengetahui berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Apakah mudah untuk mengalihkan perhatian salah satu dari mereka tanpa membuat dua lainnya khawatir? Hal itu tentu saja membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Namun kini, ketika mereka hampir menang dan telah melukai budak dao bersirah hitam, piala mereka direbut oleh seseorang. Bagaimana mereka bisa menerima ini dengan sukarela? Yang Chen tidak tahu bahwa campur tangannya telah membuat binatang inti api mencurigai binatang serigala tinta. Jika dia tahu, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak petunjuk. Setidaknya, terlihat jelas bahwa binatang serigala tinta dan binatang esensi api tidak akur, jika tidak, binatang esensi api tidak akan mencurigai binatang serigala tinta dengan begitu mudah. Tentu saja, Yang Chen tidak mengetahui hal ini, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat ini, dia fokus pada bagaimana cara mengalihkan perhatian budak dao berbaju hitam ini. Selama waktu ini, dia telah memperoleh beberapa pengalaman dalam memancing budak dao berbaju hitam, dan tanpa mencoba hal lain, akan sulit bagi budak dao berbaju hitam yang terluka untuk mengejarnya. Sekitar setengah jam kemudian, merak 7 warna berhasil melarikan diri dan kembali menemui Yang Chen. Senior Kai, Yang Chen tersenyum ketika melihat merak 7 warna. Untungnya, tidak ada luka di tubuh Kai. Kai memang tidak terluka parah. Melihat Yang Chen tidak mengalami masalah lagi, dia bertanya, kau memang memiliki beberapa kemampuan untuk membuat budak dao berbaju hitam tidak mampu mengejarmu. Di mana singa iblis es dan api? Tanya Yang Chen. Kita berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Butuh waktu untuk sampai ke sini. Jika kau merasakannya dengan saksama, kau seharusnya bisa mendeteksi lokasi tepatnya, kata Kai. Yang Chen mengangguk. Tatapan Kai terfokus pada budak dao bersirah hitam yang mendekat. Apa yang akan kau lakukan dengan budak dao bersirah hitam ini? Meninggalkannya di sini atau melahapnya? Yang Chen termenung dalam-dalam. Budak dao bersirah hitam ini luar biasa, dan pasti menyimpan banyak rahasia. Jika ia berada di masa kejayaannya, kita bahkan tidak bisa membayangkan untuk menelannya. Tapi sekarang, kita bisa mencobanya, kata Yang Chen. Kalau begitu, aku akan mencoba melawannya. Ngomong-ngomong, aku sudah menggunakan serangan kaisar. Jika aku tidak bisa mengalahkan budak dao berbaju hitam, kau harus memikirkan cara lain. Kai tersenyum, tanpa rasa malu atau ragu, dan langsung menyerang budak dao berbaju hitam. Yang Chen tak kuasa menahan senyum. Ia tak keberatan Kai menggunakan serangan kaisar, karena tahu bahwa serangan itu memang akan digunakan pada akhirnya. Asalkan digunakan untuk alasan yang baik, itu sepadan. Dalam sekejap mata, Kai mulai bertarung dengan budak dao bersirah hitam. Senior Kai belum kalah untuk saat ini, kata Yang Chen dalam hati. Ini tidak terduga, karena merak 7 warna itu kuat, tetapi melihat begitu banyak binatang esensi api tidak mampu menekan budak dao bersirah hitam, fakta bahwa merak dapat bertarung seimbang dengannya sungguh di luar dugaan. Sebelum ada pemenang atau pecundang yang pasti, Yang Chen merasakan sesuatu dan langsung merasa sangat gembira. Ternyata, singa iblis es dan api telah kembali dengan selamat. Saat tiba, ia dengan hormat berkata, "Salam, Tuan Muda." Baiklah, singa iblis es dan api. Sekarang setelah kau kembali dengan selamat, bantulah Senior Kai dan cobalah untuk menyelesaikan masalah budak dao berbaju hitam ini, kata Yang Chen. Melihat situasi tersebut, singa iblis es dan api tidak berani menunda dan segera maju untuk membantu Kai dalam melawan budak dao bersirah hitam. Yang Chen tidak hanya berdiam diri, dia memerintahkan suku manusia ikan untuk membuat formasi terlarang di sekitar mereka untuk mencegah suara ki sejati bocor dan menarik perhatian klan binatang esensi api. Klan binatang esensi api tidak akan menyerah begitu saja dan akan mencarinya, jadi dia harus berhati-hati. Dengan demikian, pertempuran antara singa iblis es dan api serta Kai melawan budak dao bersirah hitam semakin sengit, tetapi saat Yang Chen menyaksikan dari pinggir lapangan, semakin sulit baginya untuk menilai. Kenapa masih buntu? Yang Chen tidak mengerti. Meskipun Kai bertarung seimbang dengan budak dao bersirah hitam sendirian, kehadiran singa iblis es dan api tidak memberi mereka keuntungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan budak dao bersirah hitam ini terkadang meningkat dan terkadang menurun. Ya, sebenarnya tidak persis seperti itu. Lebih tepatnya, fluktuasinya hampir tidak terlihat. Fluktuasi ini sepertinya didasarkan pada Senior Kai dan singa iblis es dan api, yang Chen mengamati dengan saksama. Dia sudah merasakan firasat ini sejak awal, ketika binatang esensi api berhadapan dengan budak dao bersirah hitam. Pada saat itu, kekuatan budak dao bersirah hitam berfluktuasi antara kuat dan lemah, yang membuatnya sangat penasaran, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Namun, saat dia mengamati dengan saksama, dia menemukan sesuatu. Sekarang aku mengerti, ternyata semakin kuat lawannya, semakin kuat pula budak dao bersirah hitam. Kata Yang Chen dengan mata berbinar, sudah 80% yakin. Sekarang tinggal dilihat apakah penilaiannya benar. Saat ini, Kai sedang memarahi singa iblis es dan api karena bodoh, menciptakan keributan yang cukup besar. Dia bisa bertarung imbang dengan budak dao bersirah hitam sendirian. Singa iblis es dan api tampak sedih. Bagaimana mungkin ia tahu apa yang sedang terjadi? Ia benar-benar ingin membantu. Saat itulah Yang Chen tiba-tiba berteriak, "Senior Kai, singa iblis es dan api, kalian berdua cepat mundur."
Baik Kei maupun singa iblis es dan api tidak mengerti, tetapi mereka mundur secara tidak sadar. Pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba melangkah maju, langsung menyerbu ke arah budak Dao berbaju hitam. Hah! Tuan muda! Yang Chen, apa yang kau lakukan? Wajah Kei tiba-tiba berubah, tidak mengerti mengapa Yang Chen mempertaruhkan dirinya mendekati budak Dao berbaju hitam yang berbahaya itu. Dia segera mencoba untuk turun tangan dan menyelamatkan Yang Chen. Namun Yang Chen terlalu cepat untuk dikejar. Pada saat itu, Yang Chen secara tak terduga melepaskan petir dewa petir terhadap budak Dao berbaju hitam. Namun, benturan tersebut tidak mengakibatkan cedera apapun pada Yang Chen. Sebaliknya, tampaknya budak Dao berbaju hitamlah yang berada di pihak yang kalah. Bagaimana ini mungkin? Baik Kei maupun singa iblis es dan api tercengang. Mereka berdua tidak mampu mengalahkan budak Dao bersirah hitam, namun Yang Chen berhasil keluar tanpa luka setelah satu serangan. Itu tidak masuk akal. Sepertinya dugaanku benar, Yang Chen berkata, budak Dao berbaju hitam ini menjadi lebih kuat saat menghadapi musuh yang tangguh. Apa? Jadi kekuatannya bertambah jika musuhnya lebih kuat. Baik Kei maupun singa iblis es dan api sama-sama bingung. Yang Chen mengangguk, sejak saat aku memancingnya pergi, aku sudah curiga karena kecepatannya tidak jauh berbeda dengan kecepatanku. Sejak saat itu, aku mulai ragu. Tapi aku tidak bisa memastikan, sekarang sepertinya dugaanku benar. Bab 1308. Kei cemberut dan bergumam, aku tidak mengerti apa yang terjadi, aku tidak melihat semua itu. Mungkin karena aku mengamati dengan cermat. Ketika kelompok binatang roh api mengepung budak Dao bersirah hitam ini, aku memberikan perhatian khusus pada setiap serangan terhadap manik harta karun di tubuhnya. Manik itu akan langsung menyerap ki sejati orang tersebut dan budak Dao bersirah hitam akan mengubah kekuatannya sesuai dengan itu dan fokus menyerang orang tersebut. Jelas Yang Chen. Jadi, maksudmu siapapun yang menyerang manik harta karun di tubuhnya, kekuatannya akan seimbang dengan level orang tersebut. Tanya Kei ragu-ragu. Tidak sepenuhnya benar, ia hanya dapat mengubah kekuatannya sesuai dengan kekuatan lawannya, tetapi kemungkinan untuk mencapai keseimbangan sangat kecil. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan budak Dao bersirah hitam ini dalam pertarungan satu lawan satu. Jika semudah itu mengalahkannya sendirian, kekuatan individu binatang esensi api akan termasuk yang teratas di dunia manusia, dan ia tidak akan sampai harus mengepungnya, kata Yang Chen. Tapi jika ada banyak orang yang mengepungnya, seperti yang kau perkirakan, bukankah seharusnya sudah dikalahkan sejak lama? Kei masih merasa ada yang janggal. Itulah mengapa aku tidak mengkonfirmasi dugaanku sejak awal. Setelah melihat kalian berdua bekerja sama untuk menghadapi budak Dao bersirah hitam ini, aku mengerti. Ia tidak peduli berapa banyak orang di sekitarnya. Jumlahnya tidak berguna. Sederhananya, jika kau menyerangnya, kekuatannya akan menyesuaikan dengan ki sejatimu. Jika ada orang kedua yang menyerangnya, bahkan jika mereka tidak menyerang manik harta karunnya, ia akan menyesuaikan kekuatannya lagi, jelas Yang Chen. Jadi, ke level berapa alat ini menyesuaikan diri? Tanya Kei. Sederhananya, jika kalian memiliki 2 kali lebih banyak orang, kekuatannya akan 2 kali lipat berdasarkan kekuatan aslinya. Semakin banyak orang yang kalian miliki, semakin kuat ia jadinya. Selama kalian menyerangnya, ia akan menjadi lebih kuat. Jadi ketika singa iblis es dan api mencoba membantu kalian tadi, malah memperburuk keadaan. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan singa iblis es dan api. Itu karena budak Dao bersirah hitam mengubah kekuatannya berdasarkan kalian berdua. Keterlibatan dengan singa iblis es dan api tentu saja hanya memperburuk keadaan. Yang Chen mengangkat bahu. Singa iblis es dan api akhirnya melepaskan dendamnya. Memang, ia baru saja dimarahi habis-habisan oleh merak 7 warna. Apakah kelompok binatang roh api mengetahui hal ini? Kei menjadi penasaran. Mereka pasti tahu. Justru karena pengetahuan inilah mereka terus mengubah formasi mereka saat mengepung budak Dao bersirah hitam. Tujuan mereka adalah untuk mengurangi kekuatan budak Dao bersirah hitam dengan menyerang manik harta karunnya menggunakan binatang esensi api yang lebih lemah. Bahkan, kelompok binatang roh api berhasil melakukannya dan hampir membunuh budak Dao bersirah hitam. Kerusakan yang dideritanya sekarang sangat signifikan. Yang Chen tersenyum. Meskipun Kei tidak mau mengakuinya, setelah analisis Yang Chen dan melihat performa budak Dao berbaju hitam saat ini, dia tidak bisa menyangkal bahwa apa yang dikatakan Yang Chen itu salah. Sebaliknya, setiap kalimat yang diucapkan Yang Chen adalah benar. Dengan pemikiran itu, Kei mengangkat bahu, jadi, apa yang kau rencanakan? Menggunakan kekuatanmu untuk mengurangi kekuatan budak Dao bersirah hitam ini lalu meminta kami membantu. Kita bertiga bergabung untuk membunuhnya. Tidak perlu. Jika kita bertiga bergerak bersama, ada kemungkinan besar kita akan secara tidak sengaja mengenai manik harta karun di tubuhnya, yang akan mengubah kekuatannya, sehingga membuat segalanya menjadi lebih sulit. Aku akan melakukannya sendiri, kata Yang Chen. Kau sendirian, bisakah kau mengatasinya? Kei membelalakan matanya karena terkejut, tampak menggemaskan dan ceria. Yang Chen berkata dengan tenang, aku tidak tahu seberapa kuat budak Dao bersirah hitam ini pada puncaknya, tetapi saat ini ia telah terluka. Bukan tidak mungkin aku akan mencobanya. Selain itu, binatang roh api bisa kembali kapan saja. Kalian berdua harus menjagaku. Yang Chen berbicara perlahan. Baiklah kalau begitu, hati-hati saja. Jika kau mati, aku tidak akan bertanggung jawab atas dirimu, kata Kei sambil mendengus. Yang Chen tak kuasa menahan senyum, tak mempedulikan kata-katanya. Setelah mengenalnya beberapa waktu, pemahamannya tentang wanita itu semakin dalam. Wanita ini tidak sekejam dan acuh tak acuh seperti yang dirumorkan.
Mungkin dia masih memiliki beberapa niat buruk terhadap manusia, tetapi itu hanya karena keadaan eksternal. Maka, Kei Yi dan Singa Iblis Es dan Api tetap berada di sisi Yang Chen untuk melindunginya, tanpa melakukan tindakan yang tidak perlu. Yang Chen menatap lurus ke arah budak dao bersirah hitam. Setelah berhasil dipukul mundur dari serangannya, budak dao bersirah hitam akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya setelah Yang Chen selesai berdiskusi dengan Kei Yi dan Singa Iblis Es dan Api. Kemudian, ia dengan ganas menerjang Yang Chen. Tak dapat dipungkiri bahwa kekuatan budak dao bersirah hitam masih sangat dahsyat meskipun mengalami luka-luka. Namun, kekuatan ini juga masih dalam batas yang dapat diterima oleh Yang Chen. Hal ini juga menguatkan dugaan Yang Chen bahwa kekuatan budak dao berbaju hitam berubah sesuai dengan kekuatannya sendiri. Tuan muda benar-benar gila. Jika tebakannya benar, hampir mustahil untuk mengalahkan budak dao bersirah hitam ini dalam pertarungan 1 lawan 1, namun dia berani mencoba. Singa Iblis Es dan Api menarik napas dalam-dalam. Yang Chen mencoba melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kelompok. Jika itu bukan hal yang gila, lalu apa lagi? Jika anak ini tidak gila, dia tidak akan berani menjinakkan monyet iblis bermata ungu. Kei Yi memeluk bahunya, dengan santai mengamati sekitarnya sambil berbicara. Yang Chen tahu dia telah membuat pilihan yang gila, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mengingat situasi saat ini, pilihannya adalah yang terbaik untuk mereka bertiga. Oleh karena itu, dia harus membuat pilihan ini. Yang Chen bertarung sengit dengan budak dao berbaju hitam, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Bahkan, dia unggul sejak awal. Dia segera menggunakan kemampuan terkuatnya, sepenuhnya menyadari bahwa metode lain tidak akan berpengaruh pada budak dao bersirah hitam ini. Dewa Petir, berkumpul, teriak Yang Chen. Setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa mengandalkan kekuatan awal Dewa Petir saja tidak cukup untuk menghancurkan baju sirah budak dao berbaju hitam. Karena itulah, dia tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan kekuatan Dewa Petir. Bentuk, Yang Chen meraih dengan tangannya. Segera setelah itu, saat kekuatan Dewa Petir menyebar bersama dengan ki sejati Yang Chen, kekuatan itu tiba-tiba menyatu menjadi raksasa. Yang Chen memegang kepalanya, merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Sekarang ki sejatinya telah mencapai alam bela diri surga, kekuatannya sangat besar. Kekuatan King Kong yang menyebar bersama ki sejatinya bisa dianggap menakutkan. Namun, mengumpulkannya menjadi raksasa petir membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi. Sama seperti sekarang, ketika dia memanggil raksasa petir, terkonsumsinya jiwa ilahinya membuat kepalanya terasa sedikit sakit. Mungkin jika dia tidak memiliki seni ilahi terlarang, dia tidak akan mampu mengendalikan pemanggilan raksasa petir. Bab 1309. Apapun yang terjadi, dia akhirnya berhasil memadatkan raksasa petir. Selain itu, raksasa petir kali ini jauh lebih besar daripada yang pernah ia gunakan sebelumnya, dan itulah alasan mengapa raksasa itu begitu banyak menghabiskan jiwanya. Raksasa petir yang sangat besar itu terbentuk dan langsung kontras dengan budak dao bersirah hitam, tanpa perbedaan ukuran yang signifikan di antara keduanya. Bahkan, raksasa petir tampak lebih menjulang tinggi. Yang Chen berdiri di belakang raksasa petir dan mengendalikannya untuk menggunakan pedang petir. Dalam sekejap, dia menyerang budak dao bersirah hitam. Budak dao berbaju hitam itu tidak memiliki kecerdasan spiritual. Melihat raksasa petir mendekat, ia pun mengayunkan pedangnya, dengan ki pedang yang meluap-luap, menimbulkan angin kencang dan menciptakan badai. Raksasa petir memegang pedang petir yang sangat tajam, menerobos badai, lalu bertarung sengit dengan budak dao bersirah hitam. Saat keduanya berbentrok, Yang Chen tidak tinggal diam dan menggunakan berbagai cara dari waktu ke waktu untuk menghalangi budak dao berbaju hitam agar tidak mendapatkan keuntungan dalam konfrontasinya dengan raksasa petir. Namun, pertahanan budak dao bersirah hitam sangat kuat, dan bahkan dengan semua teknik Yang Chen lainnya, dia tidak bisa menembus tubuhnya sedikitpun. Bahkan raksasa petir telah bertarung dengan budak dao bersirah hitam selama puluhan ronde, hanya unggul sedikit, tetapi masih terlalu dini untuk menentukan pemenangnya. Budak dao berbaju hitam ini benar-benar kuat. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia telah melawan banyak musuh, dan betapapun liciknya lawan-lawannya, dia selalu merasa ada harapan untuk menang. Namun, budak dao berbaju hitam ini mempersulitnya untuk menemukan cara untuk menang. Mengapa? Meskipun kau mungkin memang memiliki keunggulan, kau tidak tahu apakah kau bisa mengalahkannya. Pertahanan budak dao bersirah hitam ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana cara menembusnya. Aku tak bisa ragu lagi. Jika aku terus bertarung seperti ini, aku mungkin bisa menembus pertahanan budak dao berbaju hitam, tapi aku takut akan ketahuan oleh binatang roh api. Aku harus memutuskan hasilnya dalam satu gerakan, berhasil atau tidak, tanpa ragu. Bahkan jika aku harus menyerah pada budak dao berbaju hitam, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawaku di sini. Yang Chen mengambil keputusan. Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi ragu-ragu, mengendalikan kekuatan petir Dewa Petir dan memusatkannya sepenuhnya pada pedang petir. Dia ingin menggunakan jurus terkuatnya saat ini, turunnya Dewa Petir. Pada saat ini, tubuh raksasa petir dipenuhi dengan kilat yang berderak, semuanya terkonsentrasi pada pedang petir, membuatnya menjadi lebih besar dan tajam. Apa ini? Singa Iblis Es dan Api melebarkan matanya, gerakan ki sejati yang begitu menakutkan, apakah ini sesuatu yang dapat digunakan oleh pendekar alam bela diri surgawi tingkat 4? Saudari Kei Yi, pernahkah kau melihat Tuan Muda menggunakan gerakan ini? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Bahkan Kei Yi pun terkejut, menatap teknik yang digunakan Yang Chen dan menarik napas dalam-dalam.
Meskipun dia mengenal Yang Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Chen menggunakan teknik seperti itu. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pedang petir, kekuatan yang bahkan mereka pun tak bisa mengabaikannya. Ini adalah pencapaian yang tak ternilai bagi seorang seniman bela diri tingkat keempat alam bela diri surgawi. Ayo, Yang Chen tidak ragu-ragu, langsung bertindak dengan tegas. Dalam sekejap, dia mengendalikan raksasa petir dan mengayunkan pedang di udara ke arah budak Dao berbaju hitam. Turunnya Dewa Petir. Pedang ini adalah jurus terkuat Yang Chen. Boom, petir mengerikan langsung menyambar dari pedang petir. Kekuatan Dewa Petir sepenuhnya menembusnya, menyebabkan raksasa petir lenyap seketika saat kekuatan petir menyambar. Wajah Yang Chen yang tadinya normal berubah pucat. Ia menarik napas dalam-dalam saat itu dan menatap budak Dao berbaju hitam yang berada di kejauhan. Telapak tangannya berkeringat, tidak yakin apa yang akan terjadi pada budak Dao bersirah hitam setelah menerima pukulan dari turunnya Dewa Petir. Tak lama kemudian, asap menghilang, dan Yang Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. Ketika ia melihat situasi dengan jelas, pupil mata Yang Chen menyempit, hanya untuk menemukan bahwa budak Dao berbaju hitam masih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yang Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan setelah menggunakan jurus turun Dewa Petir, budak Dao bersirah hitam tetap tak terluka. Mungkinkah budak Dao bersirah hitam memang seharusnya tidak bisa dihancurkan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia? Saat Yang Chen kebingungan, tiba-tiba, manik harta karun di tengah tubuh budak Dao berbaju hitam retak dan hancur, dan seluruh energi serta aura tubuhnya langsung terkondensasi dari keadaan runtuh, berubah menjadi kunci yang utuh. Berbeda dengan budak Dao lainnya, ketika mereka jatuh, energi mereka membentuk fragmen kunci. Namun, energi di dalam budak Dao bersirah hitam begitu melimpah sehingga membentuk kunci lengkap ketika ia mati. Kunci lengkap itu seperti kunci yang terbuat dari kristal, bersinar terang, dengan bahan yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, transparan dan bercahaya. Yang Chen dengan cepat menangkap kunci kristal dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, Yang Chen dapat merasakan kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Dia hanya ingin melihatnya lebih dekat ketika Kai Yi tiba-tiba merasakan sesuatu dan berseru, "Siapa di sana?" Begitu kata-kata itu terucap, sosok tersembunyi itu tiba-tiba menukik turun dan mencoba melarikan diri. Yang Chen melihat ini dan merasakan merinding, berteriak, "Senior Kai, Singa Iblis Es dan Api, cepat hentikan dia." Kai Yi dan Singa Iblis Es dan Api tidak akan berlama-lama bertindak. Mereka segera bertindak untuk memblokir binatang esensi api dari kedua sisi. Yang Chen merasa tegang, karena tahu bahwa binatang inti api itu tidak akan menyerah begitu saja dan pasti akan kembali untuk menyerang lagi. Dia tidak menyangka binatang esensi api itu akan kembali secepat ini. Ini gawat, pertarunganku dengan budak Dao bersirah hitam barusan mungkin telah diketahui oleh binatang inti api. Yang Chen mengertakkan giginya erat-erat, menyadari bahwa keadaan tidak baik dan dia tidak bisa membiarkan binatang inti api itu lolos. Saat itu, ketika Merak Tujuh Warna dan Singa Iblis Es dan Api mengejar binatang esensi api, Yang Chen juga mengikuti. Dia dengan cepat melihat binatang esensi api tahap pelat roh setengah langkah bertarung dengan Merak Tujuh Warna dan Singa Iblis Es dan Api. Seekor binatang api inti tahap pelat roh setengah langkah, Yang Chen mengerutkan kening. Mengingat kekuatan binatang esensi api, dan situasi saat ini, mustahil bagi Yang Chen untuk tidak khawatir. Berdasarkan situasi saat ini, masih belum pasti apakah Kai Yi dan kedua binatang iblis itu benar-benar mampu menghentikan binatang inti api. Tidak ada jalan lain, binatang api esensi tahap pelat roh setengah langkah tentu bisa melarikan diri jika tidak bisa menang dalam pertempuran. Namun, Yang Chen tidak akan membiarkan binatang inti api itu lolos dengan cara apapun. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, seekor binatang esensi api tahap pelat roh setengah langkah adalah makhluk yang kuat. Aku masih memiliki beberapa jimat penyempurna tubuh di tanganku. Jika aku menggunakan ketiganya sekaligus, dengan kekuatanku saat ini, aku hampir tidak bisa membuat binatang esensi api itu berhenti sejenak. Aku tidak tahu apakah kedipan mata ini akan cukup untuk menahan binatang esensi api ini. Yang Chen tahu bahwa tidak ada waktu untuk terlalu memikirkannya. Senior Kai Yi, Singa Iblis Es dan Api, dengarkan aku. Aku punya cara untuk menciptakan celah bagi kalian, hanya dalam sekejap mata. Bab 1310. Keduanya cerdas, dan setelah mendengar Yang Chen menyebutkan kedipan mata, mereka langsung teringat pada jimat perbaikan tubuh yang dibuatnya. Mereka sedikit tahu tentang jimat itu, dan begitu mendengar Yang Chen menyebutkannya, mereka langsung menjawab, "Tuan muda, saya mengerti." Yang Chen, kekuatanmu hanya setingkat alam bela diri surga tingkat keempat, menggunakan jimat penstabil tubuh untuk menahan binatang inti api pada tahap formasi roh setengah langkah akan menghabiskan banyak ki sejatimu. Kau baru saja bertarung sengit dengan budak Dao berbaju hitam, dan ki sejatimu telah banyak terkuras, jadi jangan memaksakan diri, Kai Yi memperingatkan. Senior Kai Yi berpikir dengan sangat matang. Yang Chen menyeringai. Inilah justru kelebihan Kai Yi, meskipun dia tak kenal lelah mengejek orang lain, hatinya sangat lembut. "Huff, kau masih punya waktu untuk bertele-tele dengan omong kosong ini." Kai Yi memarahi sambil melawan binatang api inti formasi roh setengah langkah, "Kau masih ingin menangkapnya." Yang Chen menggaruk hidungnya, "Senior Kai, Singa Iblis Es dan Api, kalian berdua tolong berusahalah untuk menyibukkan binatang esensi api ini, agar ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan jimat perbaikan tubuhku. Dengan begitu,
konsumsi ki sejatiku akan jauh lebih sedikit. Namun, jimat itu masih memiliki batasnya, jadi tidak akan bisa menahannya terlalu lama, kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, Yang Chen segera mengendalikan jimat penyempurna tubuh dan menembakkan 3 buah secara beruntun. Melepaskan 3 jimat penyembuhan tubuh sekaligus mendorong Yang Chen hingga batas kemampuannya. Mengendalikan 3 jimat untuk menahan binatang api berwujud formasi roh setengah langkah sudah merupakan batas baginya, lebih dari itu akan terlalu berat baginya. Pergi, perintah Yang Chen. Selanjutnya, dia menyampaikan pikirannya kepada Singa Iblis Es dan Api serta Kei. Singa Iblis Es dan Api serta Kei memanfaatkan kesempatan itu, segera bertindak dan meningkatkan daya tembak mereka. Binatang inti api formasi roh setengah langkah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Singa Iblis Es dan Api serta Kei ketika mereka tiba-tiba mengubah taktik, menjadi jauh lebih kuat. Merasa sangat khawatir, ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Saat masih dalam keadaan terkejut, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya kaku, darahnya tampak membeku, dan ia tidak mampu melepaskan ki sejatinya. Apa yang terjadi? Binatang esensi api itu hanya punya waktu singkat untuk berpikir sebelum langsung mencoba meronta dan melawan. Ia dapat merasakan bahwa 3 jimat muncul di tubuhnya, yang jelas merupakan penyebab masalah tersebut. Hancurkan! Binatang esensi api itu meronta-ronta. Namun hanya dalam sekejap mata, Singa Iblis Es dan Api menyemburkan semburan es dan api yang bercampur. Semburan energi ini langsung menyatu dengan binatang esensi api, menyebabkan api di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya diselimuti embun beku. Apinya telah sepenuhnya dipadamkan oleh nyala apiku, dan permukaan tubuhnya telah disegel dengan energi esku. Saudari Kei, cepat! Teriak Singa Iblis Es dan Api. Kei tidak ragu-ragu, menggunakan ekornya untuk melancarkan serangkaian serangan ke tubuh binatang esensi api itu. Biarkan binatang esensi api ini hidup, ia masih berguna, kata Yang Chen. Mendengar ucapan Yang Chen, Kei tahu harus berbelas kasih, dan pada akhirnya, dia hanya membiarkan binatang inti api itu setengah mati alih-alih membunuhnya. Melihat binatang esensi api yang hampir tak bernapas itu, yang telah kehilangan kobaran api di sekitarnya, Yang Chen menatapnya dengan dingin. Binatang inti api itu tidak kehilangan kesadaran, vitalitasnya kuat saat ia menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, kaulah pelakunya. Kau bahkan membunuh budak dao berbaju hitam sendirian. Suku binatang inti api kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu. Huff, kau benar-benar bodoh, jika aku tidak membawa pergi budak dao berbaju hitam dan menggagalkan rencanamu, apakah permusuhan kita dengan suku binatang esensi apimu akan terselesaikan? Nada suara Yang Chen sangat dingin. Saat ia berbicara, Yang Chen tiba-tiba menamparkan dahi binatang inti api itu, membuatnya pingsan. Seketika itu juga, Yang Chen menjelajahi jiwanya, mencari sesuatu. Tahap pembentukan roh setengah langkah memang sangat kuat, tetapi karena sudah hampir mati, tidak perlu berhati-hati saat mencari jiwanya. Melalui pencarian jiwa ini, Yang Chen menerima banyak sekali ingatan dan informasi yang tak tertandingi dibandingkan dengan binatang esensi api di alam bela diri puncak surga. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa status binatang inti api formasi roh setengah langkah dalam kelompok binatang roh api sangat berbeda dari status binatang yang berada di alam bela diri puncak surga. Tak lama kemudian, Yang Chen telah menjelajahi sebagian besar jiwanya. Melalui pencarian jiwa ini, dia memperoleh pemahaman kasar tentang rencana binatang esensi api. Seperti yang dia duga, tujuan awal binatang esensi api adalah budak dao berbaju zirah hitam. Budak dao berbaju zirah hitam itu didambakan oleh semua kekuatan besar karena, pada saat itu, benda inilah yang menjadi penentu verifikasi dao sejati di balai pembuktian. Tampaknya, hanya dengan mendapatkan salah satu dari 3 kunci kristal, seseorang bisa berhasil menjadi dewa. Saat itu, ketiga dewa setengah dewa tersebut berhasil dengan cara ini. Keluarga kerajaan, sebagai pesaing terkuat, langsung memperoleh 2 kunci kristal, membunuh 2 budak dao berbaju hitam, sementara Zhang Suelian hanya membunuh 1. Setelah hal baik seperti itu terjadi, siapa yang tidak akan menganggap serius budak dao berbaju hitam itu? Semua kekuatan menginginkan bagian dari kue itu, hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pandangan jauh ke depan seperti keluarga kerajaan dan kelompok binatang inti api, yang keduanya telah menciptakan cara untuk menembus kabut dan dengan mudah menemukan pintu masuk di depan gerbang verifikasi dao setelah memasuki pegunungan Pingyang. Adapun mengapa keluarga kerajaan tidak secepat binatang esensi api, ada alasannya, binatang esensi api telah terlebih dahulu bekerja sama dengan klan Serigalatu, meminta klan Serigalatu untuk memblokir pasukan utama keluarga kerajaan terlebih dahulu, sehingga pasukan utama keluarga kerajaan tidak dapat tiba tepat waktu untuk bertarung memperebutkan budak dao berbaju hitam. Binatang esensi api akan melahap ketiga budak dao berbaju zirah hitam satu persatu, dan pada saat itu, binatang esensi api akan memiliki 2 kunci kristal dan klan Serigalatu akan memiliki 1, itu adalah rencana yang sangat brilian. Namun siapa sangka, ketika keluarga kerajaan memang dihalangi oleh klan Serigalatu dan tidak dapat tiba tepat waktu, mereka malah bertemu dengan Yang Chen, yang menggagalkan rencana tersebut selama perburuan pertama budak dao berbaju hitam. Tidak heran jika binatang esensi api tanpa henti mengejar dan ingin membunuhnya. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka hanya mampu menghadapi 1 budak dao berbaju hitam dalam 1 waktu. Menjaga agar tidak membuat 2 budak dao berbaju zirah hitam lainnya waspada saat memancing salah satu dari mereka keluar adalah tugas yang sulit. Adapun informasi tentang saudara perempuannya, binatang inti api ini tidak tahu banyak, tetapi bagi Yang Chen, tidak perlu tahu terlalu banyak, kenyataan bahwa saudara perempuannya masih hidup adalah kepuasan terbesarnya saat ini.